1610. Penarikan. Sinar matahari yang hangat turun dari langit seperti air terjun. Di bawah sinar matahari yang hangat, aura maut yang merasuki tempat itu juga dengan cepat menghilang. Lei Ying dan yang lainnya akhirnya menghela nafas lega setelah aura kematian di sekitarnya benar-benar menghilang. Mereka mengangkat mata mereka dan melihat sekeliling. Saat ini, mereka masih berada di pegunungan pemakaman. Namun, tidak ada kehidupan yang tersisa di pegunungan saat ini. Jelas, semua kehidupan telah terkikis oleh aura mematikan dari sebelumnya. Sekelompok ahli hitam dari klan Hun berdiri di langit tidak jauh dari aliansi. Mata mereka menunjukkan cahaya ganas saat mereka menatap tentara aliansi. Namun, ekspresi beberapa eselon atas di antara mereka cukup jelek. Jelas, mereka tidak menyangka bahwa apa yang disebut formasi pembunuhan pamungkas ini sebenarnya tidak dapat menyebabkan banyak kerusakan pada pasukan aliansi. Apa yang terjadi? Mengapa dunia kematian dihancurkan dengan begitu mudah? Ekspresi Nihility Devouring Flame dengan cepat menjadi suram. Dia melihat kelompok Hun Yuantian dan menuntut dengan marah. Kelompok Hun Yuantian hanya bisa tersenyum pahit di hadapan amarah Nihility Devouring Flame. Tetua berwajah gelap keabu-abuan itu ragu sejenak sebelum menjawab dengan jujur, gerbang keheningan maut Hun Yuantian telah direbut oleh Xiaoyan. Saat ini, formasi belum selesai. Selain itu, Xiaoyan telah menggunakan kekuatan gerbang keheningan maut untuk melindungi pasukan aliansi. Tentara aliansi kemudian menggabungkan serangan mereka dan dengan paksa menghancurkan area yang dijaga oleh Hun Yuantian. Bajingan. Hal penting seperti itu sebenarnya telah dicuri? Apa gunanya menahanmu? Kilatan sengit segera melintas di mata Nihility Devouring Flame ketika dia mendengar ini. Matanya padat saat dia menatap Hun Yuantian. Setelah itu, dia membanting tangannya dengan keras dan ruang itu hancur. Telapak api hitam mendarat di tubuh Hun Yuantian dengan kecepatan seperti kilat, menyebabkan Hun Yuantian yang sudah terluka memiliki aura lelah. Dia mengatupkan giginya dan hanya bisa diam-diam menerima serangan itu. Posisi Nihility Devouring Flame di klan Hun pada dasarnya sebanding dengan Hun Tiandi. Tanpa keberadaannya, tidak mungkin klan Hun bertahan sampai sekarang. Nihility Pak, tidak ada gunanya marah sekarang. Tentara aliansi tidak menderita banyak kerugian. Di sisi lain, kita telah kehabisan daya hidup di dalam tubuh kita. Tidak mungkin bagi kita untuk menggunakan formasi lagi. Penatua berwajah gelap keabu-abuan hanya bisa menghela nafas setelah melihat pemandangan ini. Akhirnya, dia membuka mulutnya dan mengejar. Meskipun Hun Yuantian telah melakukan kesalahan yang sangat bodoh, dia juga seorang veteran klan Hun. Membunuhnya pada saat ini akan menjadi kerugian besar bagi klan Hun. Nihility Devouring Flame memiliki ekspresi gelap dan suram. Dia melirik tentara aliansi di kejauhan. Meskipun aliansi telah menderita beberapa kerugian di dunia kematian, itu jelas tidak terlalu serius. Kekuatan bertarung mereka masih sangat kuat. Mari kita mundur untuk hari ini. Nihility, lakukan itu. Suara sedingin es tiba-tiba bergema di samping telinga para ahli dari klan Hun sementara yang terakhir diam. Tubuh mereka akhirnya bergidik. Suara ini milik Hun Tiandi. Nihility Devouring Flame mendengus dingin setelah mendengar ini. Dia sekali lagi memelototi Hun Yuantian yang tampak pucat. Namun, dia tidak melanggar perintah Hun Tiandi. Dia menghirup udara dalam-dalam dan tubuhnya tiba-tiba mulai membengkak liar. Semburan api hitam melonjak keluar dari dalam tubuhnya ke segala arah. Dalam sekejap mata, itu sudah menyapu seluruh dunia. Hutan hijau subur dari Burial Mountain Range di bawah telah berubah menjadi abu dalam sekejap. Bahkan bebatuan gunung pun berubah menjadi debu. Kewaspadaan tentara aliansi melonjak setelah melihat aksi Nihility Devouring Flame ini. Ekspresi Xiaoyan muram saat dia naik ke udara. Little Yi tampak ganas saat berdiri di bahunya.
Api teratai iblis pemurni merah muda menyebar ke langit dan berubah menjadi tirai api besar yang mengelilingi pasukan aliansi. Dengan kekuatan spiritual Xiaoyan saat ini, dia dapat dengan mudah melepaskan kekuatan api teratai iblis pemurni sepenuhnya. Mengaum! Mata sedingin es Nihility Devouring Flame menatap Xiaoyan. Sebuah binatang rendah seperti raungan dipancarkan dari tenggorokannya. Segera, tubuhnya yang membengkak hingga 1000 kaki tiba-tiba meledak. Bang! Ledakan tiba-tiba menyebabkan seluruh tempat bergetar hebat. Api hitam menutupi langit. Api hitam tampaknya mulai berkumpul dengan kecepatan yang sangat menakutkan di tempat di mana Nihility Devouring Flame meledak. Dalam waktu singkat, lubang api hitam yang berputar cepat muncul di langit di tempat itu. Banyak ahli dari klan Hun tampaknya menerima perintah ketika mereka melihat lubang hitam terbentuk. Mereka semua bergegas maju tanpa sepatah kata pun diucapkan. Setelah itu, mereka menembak ke dalam lubang hitam. Mereka akan melarikan diri. Ekspresi Lei Ying dan yang lainnya berubah setelah melihat adegan ini. Banyak ahli dengan cepat naik ke udara. Dou Qi yang kuat menembak satu demi satu tanpa perlu perintah apapun. Akhirnya, mereka menabrak lubang hitam dari segala arah. Dihadapkan dengan serangan sengit tiba-tiba dari banyak ahli tentara aliansi, dengusan dingin tiba-tiba dipancarkan dari Nihility Devouring Flame di dalam lubang hitam. Segera, api hitam meletus seperti gunung berapi, melonjak dan bertabrakan langsung dengan banyak serangan. Setelah itu, kekuatan melahap meletus dan dengan liar menelan banyak serangan. Mencoba untuk pergi? Ini tidak akan semudah itu. Xiaoyan jelas menemukan targetnya. Dia tertawa dingin saat segel yang dibentuk oleh tangannya berubah. Tubuh 10.000 kaki perlahan muncul. Kemarahan ilahi musim semi kuning yang dilepaskan oleh jiwa di state-nya memiliki kekuatan yang bahkan lebih menakutkan daripada teratai api pemusnahannya. Ini adalah serangan yang sangat menekan terhadap para ahli itu, yang kekuatan spiritualnya lebih rendah darinya. Kerusakan jiwa seseorang bukanlah sesuatu yang bisa dipulihkan hanya dengan beristirahat. Saat sosok itu muncul, serangan spiritual yang mengguncang bumi melesat dengan kecepatan yang mengejutkan. Bahkan kekuatan melahap api hitam telah dihancurkan dengan paksa di bawah serangan spiritual ini. Serangan spiritual dengan kejam menghantam lubang hitam. Segera, tubuh setidaknya 100 ahli dari klan Hun meledak dan berubah menjadi kabut berdarah yang tersebar di dalam lubang hitam. Lubang hitam juga mulai bergetar hebat di depan kepala ini karena serangan spiritual. Ada erangan dalam yang samar-samar dipancarkan. Jelas, Nihility Devouring Flame tidak mampu menahan serangan seperti itu. Serang bersama! Xiaoyan menangis dengan suara yang dalam. Dia mengerutkan kening setelah melihat bahwa Yellow Spring Divine Anger tidak dapat menghancurkan lubang hitam meskipun memiliki beberapa efek padanya. Dengan menahan Gu Yuan, seluruh pasukan aliansi tidak keberatan dengan beberapa perintah Xiaoyan. Bahkan Lei Ying dan yang lainnya diam-diam mengangguk setelah merasakan betapa menakutkannya kekuatan spiritual Xiaoyan. Melihat dari kekuatan bertarung saja, Xiaoyan sudah sebanding dengan mereka. Oleh karena itu, sekelompok besar ahli dengan cepat naik ke langit setelah mendengar tangisan Xiaoyan. Berbagai keterampilan Dou yang berbeda digunakan pada saat ini. Setelah itu, seluruh tempat bergetar di bawah serangan besar dan perkasa. Serangan yang padat menyebabkan bahkan seseorang dengan kekuatan Nihility Devouring Flame merasa kulitnya mati rasa. Bas-bas! Beberapa suara dengungan yang tergesa-gesa dipancarkan dari dalam lubang hitam di hadapan barisan yang begitu menakutkan. Segera setelah itu, orang bisa melihat cahaya hitam tak berujung meletus darinya. Akhirnya, sinar cahaya hitam yang menutupi langit bertabrakan dengan serangan tentara aliansi. Segera, energi menakutkan yang tak terlukiskan menyebar liar di langit. Seluruh pegunungan terbelah menjadi dua oleh ombak. Selokan besar sedalam 100.000 kaki membentang dari pegunungan ke Cakrawala. Tahan mereka! Kita tidak boleh membiarkan mereka pergi dengan batu giok kuno.
Xiao Yan mengangkat kepalanya. Matanya melesat ke arah kembang api yang cemerlang di langit saat dia berteriak keras. 9 petir bencana palm, api membakar langit berkobar. Kemarahan ilahi musim semi kuning. Seluruh individu pasukan aliansi yang benar-benar kuat telah melepaskan serangan terkuat mereka saat ini. Segera, penampilan langit berubah. Para pengamat di kejauhan itu merasakan hati mereka bergetar karena ketakutan. Beberapa individu yang lebih lemah langsung jatuh ke tanah. Ini adalah pertama kalinya mereka menyaksikan serangan dengan kekuatan seperti itu. Bajingan! Dihadapkan dengan serangan yang begitu mengerikan, kutukan jengkel juga dipancarkan dari Nihility Devouring Flame di dalam lubang hitam. Dia tidak mampu menahan serangan seperti itu. Serangan menakutkan telah tiba hampir seketika. Namun, serangan itu akan menyerang lubang hitam ketika sosok tinggi tiba-tiba muncul dalam sekejap. Ekspresinya gelap dan serius sementara tangannya tiba-tiba merobek ruang di depannya. Retakan spasial besar 100.000 kaki meletus dan menelan semua serangan kuat dari kelompok Xiao Yan. Hun Tiandi, ekspresi Xiao Yan tenggelam setelah dia melihat sosok yang campur tangan. Ruang di samping Xiao Yan berfluktuasi setelah Hun Tiandi muncul. Gu Yuan muncul dari sana. Pada saat ini, rambut panjang yang terakhir berantakan. Aura, yang bahkan membuat Xiao Yan ketakutan, diam-diam menyebar, menyebabkan ruang di sekitarnya terus rusak dan diperbaiki. Sungguh hebat Xiao Yan! Hun Tiandi awalnya tenang, wajah ditutupi dengan niat membunuh yang gelap dan dingin pada saat ini. Dia secara alami mengerti bahwa tindakan Xiao Yan mencuri gerbang keheningan maut telah benar-benar merusak rencana klan Hun untuk merusak pasukan aliansi di tempat ini. Mata Xiao Yan juga gelap dan serius saat dia menatap Hun Tiandi. Dia tidak menyembunyikan keinginan membunuh di matanya. Dia juga ingin membunuh Hun Tiandi. Gu Yuan, anggap dirimu beruntung kali ini. Namun, saya sudah mengumpulkan semua batu giok kuno. Setelah saya maju ke kelas Doudi, 3 klan Anda dan aliansi Sky Mansion akan sepenuhnya dihilangkan dari benua Douqi. Hun Tiandi menatap Xiao Yan sebelum matanya beralih ke Gu Yuan. Senyum dingin yang pekat perlahan terangkat di wajahnya. Tubuhnya perlahan ditarik ke belakang. Akhirnya, dia melangkah ke dalam lubang hitam. Lubang hitam itu bergetar dan menghilang dengan cepat. Setelah itu, api hitam yang menutupi tempat itu dengan cepat memucat. Gu Yuan, tunggu saja. Lain kali kita bertemu, kalian semua akan gemetar dan membungkuk di bawah kakiku. Haha. Lubang hitam menghilang. Namun, tawa gelap dan dingin Hun Tiandi terus bergema di langit untuk waktu yang lama. Xiao Yan melihat ke tempat di mana lubang hitam itu menghilang. Ekspresinya dingin saat dia tanpa sadar mengepalkan tangannya dengan erat. Tidak terduga bahwa upaya gabungan dari 3 klan dan aliansi Sky Mansion tidak dapat menahan klan Hun. Yang terakhir benar-benar terlalu kuat. Bab 1611, Rencana. Betapa penuh kebencian, mereka masih berhasil melarikan diri. Lei Ying dan yang lainnya mengatupkan gigi mereka dengan sangat tidak puas saat mereka melihat ke tempat di mana lubang hitam itu menghilang. Tidak terduga bahwa bahkan 3 klan besar dan aliansi Istana Langit sebenarnya tidak dapat mempertahankan klan Hun. Kekuatan yang ditunjukkan klan Hun jauh melebihi apa yang kita ketahui tentang mereka di masa lalu. Ekspresi Yan Jin sangat serius. Dari sudut pandang tertentu, klan Hun saat ini bukan lagi sesuatu yang bisa dilawan oleh satu faksi saja. Bahkan klan Gu tidak dapat melakukannya. Justru karena inilah bahaya yang dia rasakan di dalam hatinya telah meningkat. Jika ketiga klan tidak bekerja sama, kemungkinan mereka akan dihabisi oleh klan Hun satu persatu. Nasib mereka kemungkinan tidak akan berbeda untuk klan Yao, Ling dan Shi. Klan Hun telah bersembunyi terlalu dalam selama tahun-tahun ini. Gu Yuan, yang rambutnya berantakan, memiliki wajah yang juga sangat muram. Mereka selalu berpikir bahwa bahkan jika klan Gu tidak dapat mengalahkan klan Hun dengan kekuatannya, klan Gu setidaknya harus setara dengan klan Hun dalam kekuatan. Namun,
Kenyataan kejam hari ini telah memberitahu mereka bahwa klan Gu benar-benar bukan tandingan klan Hun. Hun Tiandi benar. Ketika klan Xiao dikalahkan saat itu, tidak ada faksi di benua ini yang bisa bertarung dengan mereka. Sayangnya, kebenaran ini adalah sesuatu yang baru kita sadari hari ini. Gu Yuan menghela nafas. Dia juga merasakan penyesalan di hatinya. Jika klan Xiao masih ada, klan Hun kemungkinan tidak akan berani memulai perang ini terlepas dari seberapa beraninya itu. Lei Ying dan yang lainnya tertawa getir setelah mendengar kata-kata ini. Sudah agak terlambat untuk membicarakan hal ini sekarang. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Xiao Yan terdiam sejenak sebelum dia menjawab. Mata semua orang tertuju pada Gu Yuan setelah mereka mendengar ini. Yang terakhir merenung sejenak setelah melihat ini. Akhirnya, dia berkata, klan Hun telah mendapatkan semua giok dewa kuno Tu Shi. Setelah mereka pulih, kemungkinan mereka akan mengumpulkan batu giok kuno dan mengetahui lokasi rumah dewa kuno Tu Shi. Satu-satunya hal yang bisa kita lakukan sekarang adalah mengamati klan Hun dengan cermat. Jika ada ahli mereka yang pindah, kami akan diam-diam mengikuti mereka sampai lokasi rumah dewa kuno Tu Shi. Jika memata-matai mereka, aku takut klan Hun akan menyelinap pergi dan melarikan diri dari kita. Pada saat kami menemukannya, kemungkinan mereka telah memasuki istana dewa kuno. Lei Ying mengerutkan kening dan berkata, ini adalah sesuatu yang menjadi spesialisasi klan Hun. Mereka tidak merasakan ada yang salah ketika klan Hun diam-diam menghancurkan klan Ling, Shi dan Yao. Kali ini, aku secara pribadi akan mengamati mereka. Gu Yuan berbicara dengan suara yang dalam. Dia mengerti pentingnya masalah ini. Jika klan Hun berhasil membuka Menshan dan mendapatkan rahasia untuk maju ke kelas Doudi, kemungkinan mereka tidak akan memiliki kesempatan untuk membalikkan keadaan. Di mata Doudi yang asli, apa yang disebut pasukan aliansi akan tampak sangat tidak berarti. Semua orang akhirnya mengangguk setelah mendengar kata-kata ini. Dua individu terkuat. Pasti akan ada perang besar begitu mereka mencapai lokasi rumah dewa kuno Tu Shi. Kali ini, bahkan jika kita bertarung sampai banyak yang mati, kita tidak boleh membiarkan klan Hun melakukan apa yang mereka inginkan. Ekspresi Gu Yuan serius saat dia berbicara. Semua orang mengangguk menggunakan. Mereka mengerti bahwa jika mereka gagal dalam pertempuran di Menshan ini, nasib mereka akan sama dengan 3 klan lainnya. Untuk mempertahankan garis keturunan klan mereka harus bertarung sampai mati terlepas dari harga mahal yang harus mereka bayar. Pemenang bertahan sementara yang kalah mati. Tentara tetap berada di aliansi Menshan Langit selama periode waktu ini dan secara ketat mengamati tindakan klan Hun. Selain itu, saya merasa bahwa kita harus mengambil kesempatan dari periode waktu ini untuk menghancurkan lokasi semua aula jiwa yang bertindak sebagai cakar klan Hun di dataran tengah. Xiao Yan membuka mulutnya dan berkata setelah membuat keputusan, aula jiwa ya? Mungkin ini saatnya untuk menghancurkan tumor ini sepenuhnya. Lei Ying dan yang lainnya merenung sejenak setelah mendengar ini. Kilatan tajam melintas di mata mereka. Mereka sangat menyadari tindakan Hall of Soul selama tahun-tahun ini. Faksi ini telah mengumpulkan jiwa-jiwa dari semua tempat. Dari kelihatannya sekarang, tampaknya kebangkitan generasi tua ahli klan Hun seperti Hun Yuantian yang seharusnya sudah mati sejak lama, ada hubungannya dengan ini. Kalau begitu, mari kita suruh pasukan aliansi ini untuk berkemah di Sky Menshan Alliance. Tempat itu berdiri di dataran tengah dan kami akan dapat memantau setiap tindakan klan Hun. Gu Yuan tidak keberatan. Tersisa di dataran tengah akan memudahkan untuk memantau klan Hun. Xiao Yan tersenyum dan mengangguk. Setelah itu, dia menoleh ke arah Yao Lao dan berkata, Guru, saya akan menyerahkan masalah tentara kepada Anda. Haha, santai. Aliansi mungkin kurang dalam banyak hal tetapi kami memiliki banyak ruang. Seharusnya tidak menjadi masalah bagi orang-orang ini untuk tinggal di sana. Yao Lao membelai janggutnya dan tertawa.
Selain itu, posisi kepala aliansi Mensyah Langit telah dialihkan kepadamu sebelum tentara berangkat. Anda paling cocok dari saya untuk mengambil posisi ini sekarang. Xiao Yan terkejut. Dia melihat senyum di wajah Yao Lao dan mengangguk tak berdaya. Saat ini, aliansi itu menjadi lebih kuat. Itu memang membutuhkan kepala aliansi yang kuat. Yao Lao mungkin memiliki reputasi yang diperlukan, tetapi dia sedikit kurang dalam hal kekuatan. Membiarkan Xiao Yan mengambil posisi itu kemungkinan akan semakin menstabilkan aliansi. Xiao Yan sekali lagi meninggalkan beberapa instruksi kepada Yao Lao dan yang lainnya sebelum dia tiba-tiba menoleh untuk melihat Cai Lin dan Sun Er. Dia dengan lembut berkata, "Kalian berdua harus mengikutiku." Xiao Yan bergegas menuju gunung yang jauh setelah kata-katanya terdengar. Cai Lin dan Sun Er juga memahaminya setelah melihat ini. Wajah mereka menjadi sedikit memerah. Mereka mengepalkan tangan dengan erat. Hati mereka, yang tidak menunjukkan rasa takut di hadapan pasukan besar, sebenarnya mulai merasa sedikit cemas. Kedua wanita itu dengan cepat saling melirik seolah-olah mereka saling menyemangati. Setelah itu, mereka mengepalkan gigi perak mereka dengan lembut dan mengikuti. Sosok Xiao Yan mendarat di gunung di kejauhan. Beberapa ahli dari aliansi di gunung dengan cepat berdiri setelah mereka melihat kedatangannya. Mereka membungkuk dan menyambutnya. Rasa hormat dan ketakutan memenuhi wajah mereka. "Kepala aliansi, aku telah menyusahkan semua orang." Xiao Yan melambaikan tangannya dan dengan cepat berjalan menuju Xiao Shan yang dijaga oleh semua orang. Dia membungkuk dengan hormat dan dengan lembut bertanya, "Ayah, apakah kamu baik-baik saja?" Xiao Shan menatap pemuda kurus di depannya ini, yang tangannya sepertinya memiliki kekuatan untuk melawan surga. Matanya sekali lagi menjadi basah. Rasa bangga dan lega memenuhi hatinya. Meskipun dia berada sangat jauh sebelumnya, dia juga telah dengan jelas melihat gempa bumi seperti pertempuran besar sebelumnya. Kekuatan mengerikan yang ditunjukkan Xiao Yan selama pertempuran besar telah membuatnya bersemangat dan senang. Selama tahun-tahun yang dia habiskan di klan Hun, dia jelas mengerti betapa menakutkannya klan Hun. Namun, bahkan lawan yang menakutkan seperti itu tampaknya telah menderita kerusakan serius di tangan putra bungsunya ini, Yan Er. "Kau sudah dewasa." Tangan besar kasar Xiao Shan menepuk bahu Xiao Yan. Kembali di masa lalu yang jauh, ketika semua orang berpikir bahwa mantan jenius klan Xiao ini akan menjadi benar-benar tidak berguna, hanya saja dia dengan keras kepala percaya bahwa suatu hari pemuda itu akan melambung ke langit. Puluhan tahun kemudian, pemuda yang tidak berguna di kota Wutang saat itu, telah berdiri di puncak benua ini dan mengabaikan semua yang ada di atasnya. Xiao Yan tanpa sadar merasakan sakit hati saat dia melihat wajah Xiao Shan yang jauh lebih tua. Dia dengan paksa tersenyum dan perlahan-lahan menggerakkan tubuhnya ke samping. Dua sosok cantik, yang menyebabkan segala sesuatu di dunia menjadi pucat jika dibandingkan, terungkap di belakangnya. "Paman Xiao, apakah kamu masih ingat Sun Er?" Wajah Sun Er sedikit memerah saat dia membungkuk dengan anggun dan berbisik, "Sun Er?" Xiao Zhan terkejut. Dia melihat peri cantik seperti wanita di depannya. Akhirnya, dia mengingat wanita muda paling cemerlang dan misterius dari klan Xiao saat itu. Kegembiraan segera muncul di wajahnya. Ini adalah menantu perempuan yang paling memuaskan menurut pendapatnya saat itu. Namun, status yang terakhir membuatnya mengerti bahwa itu hanya angan-angan di pihaknya. Dia bahkan sering memukul kepala Xiao Yan karena ini, menyuruhnya untuk tidak terlalu dalam dengan Sun Er. "Hehe, ayah, Sun Er saat ini adalah anggota klan Xiao kami." Xiao Yan mendekati Xiao Shan dan berkata sambil tertawa, "Teman baik, kamu benar-benar tidak mengecewakan ayahmu." Wajah tua Xiao Shan mengungkapkan kegembiraan yang luar biasa setelah mendengar ini. Telapak tangannya menampar punggung Xiao Yan. Wajah Sun Er memerah karena malu setelah mendengar percakapan keduanya.
Wajahnya cemerlang dan memikat. Siapa ini? Xiao Shan senang sesaat sebelum matanya tiba-tiba menatap Cai Lin di samping. Yang terakhir diam-diam berdiri di satu sudut dengan penampilan yang menyihir dan menggoda. Namun, wajah cantiknya yang semula dingin menjadi jauh lebih tenang dan lembut. Itu menyebabkan Xiao Yan menjadi sedikit terpana. Batuk ini juga menantumu, Cai Lin. Ekspresi Xiao yang sedikit tidak wajar. Dia batuk kering dan berbicara dengan suara rendah. Wajah Xiao Zhan sedikit berkedut. Dia diam-diam memberi Xiao Yan acungan jempol. Itu. Ayah, kamu seharusnya juga pernah mendengar tentang Cai Lin. Dia memiliki nama lain yang disebut Ratu Medusa. Xiao Yan tertawa. Ratu Medusa. Pikiran Xiao Shan sedikit bergetar saat mendengar nama yang pernah dikenalnya dengan baik ini. Meskipun dia saat ini telah melihat banyak ahli, hatinya masih memiliki kengerian yang tersisa terhadap Ratu Medusa ini, yang reputasinya yang ganas terkenal di seluruh kekaisaran Jia Ma saat itu. Lagi pula, ini adalah nama yang tidak ada yang berani menyebutkannya di kekaisaran Jia Ma saat itu. Namun, dia tidak menyangka bahwa Ratu Medusa ini, yang telah menakuti seluruh kekaisaran Jia Ma dan beberapa kerajaan tetangga, sebenarnya juga akan menjadi menantu perempuannya. Paman Xiao, itu semua di masa lalu. Kamu bisa memanggilku Cai Lin. Cai Lin tersenyum manis. Dia segera memelototi Xiao Yan dengan dingin dan diam-diam memperingatkannya untuk tidak membicarakan masalah di masa lalu. Xiao Yan tanpa sadar tersenyum di hadapan peringatan Cai Lin. Setelah itu, dia menatap Xiao Shan dan tersenyum berkata, "Ayah, mari kita kembali ke aliansi Mensyah Langit dulu. Cucumu juga menunggumu di sana." Pada saat itu, saya juga akan memanggil kakak laki-laki dan saudara laki-laki kedua. Keluarga kita akan bisa bersatu kembali. Cucu perempuan, Gusan melebarkan mulutnya. Berbagai emosi segera muncul di hatinya. Anak kecil ini bukankah dia terlalu efisien? Bab 1612, Ketenangan. Setelah pasukan aliansi mundur kembali ke Sky Mansion Alliance, seluruh dataran tengah tidak diragukan lagi berubah menjadi gempar. 3 klan kuno yang hebat dan penguasa dataran tengah, aliansi Rumah Langit. Tentara aliansi ini sangat kuat sehingga orang tidak bisa menggambarkannya dengan kata-kata. Setiap faksi akan berubah menjadi debu di bawah kekuatan pasukan ini. Kejutan ini, yang membuat semua orang panik, tidak berlangsung lama sebelum berita perang habis-habisan antara tentara aliansi dan klan Hun tersebar. Bagaimanapun, pertempuran besar antara tentara aliansi dan klan Hun di Pegunungan Pemakaman benar-benar terlalu mengejutkan. Tidak mungkin perang besar semacam itu tidak menarik perhatian. Oleh karena itu, saat pertempuran besar berakhir dan pasukan aliansi mundur, berita tentang pertempuran mulai menyebar ke setiap sudut dataran tengah. Beberapa faksi yang memiliki beberapa konflik dengan aliansi Mensyah Langit diam-diam menghela nafas lega setelah mendengar bahwa target pasukan aliansi adalah klan Hun. Namun, segera setelah itu, mereka bisa merasakan badai paling mengerikan dalam 1000 tahun akan segera menyapu dataran tengah dengan indera tajam mereka. Badai ini akan menjadi intens tak tertandingi. Itu akan berkali-kali lebih buruk daripada perang lain di masa lalu. Banyak faksi mulai merasa tidak nyaman dalam menghadapi badai yang akan segera terjadi ini. Pertarungan antara keberadaan yang menakutkan kemungkinan akan menyebabkan kehancuran yang sangat mengerikan di dataran tengah. Ini jelas merupakan bahaya yang tidak dapat diremehkan untuk faksi yang tinggal di dataran tengah. Bahkan jika mereka akan disentuh sebentar oleh perang tingkat ini, kemungkinan seluruh faksi mereka akan dihancurkan. Oleh karena itu, faksi-faksi itu, yang terletak di dekat aliansi Mensyah Langit, semuanya buru-buru meninggalkan tanah mereka setelah pasukan aliansi mendirikan kemah di aliansi Mensyah Langit. Mereka takut bahwa mereka akan menderita beberapa serangan yang tidak disengaja ketika perang dimulai, yang akan mengakibatkan nasib yang menyedihkan. Xiao Yan dan yang lainnya mengabaikan keributan ini di dataran tengah. Saat ini,
Klan Hun mungkin telah melakukan berbagai kekejaman di dataran tengah, tetapi jelas bahwa faksi-faksi itu tidak akan memulai perang dengan klan Hun hanya karena ini. Semua orang ingin tetap netral dalam menghadapi perang besar ini. Oleh karena itu, kelompok Xiao yang tidak berencana untuk menarik faksi-faksi ini ke kapal yang sama dengan mereka. Pasukan besar kembali ke alam bintang dan mulai sibuk sekali lagi. Namun, beruntung ada Yao Lao dan orang lain yang bertanggung jawab atas ini. Oleh karena itu, Xiao Yan tidak perlu pusing memikirkan masalah ini. Lagi pula, dia benar-benar tidak terlalu baik dalam hal manajemen. Xiao Yan menghela nafas lega setelah kembali ke alam bintang. Bahkan dia merasa sedikit lelah setelah dia akhirnya bisa bersantai dari pertempuran yang begitu intens. Oleh karena itu, sementara Yao Lao dan yang lainnya sibuk dengan menyelesaikan pasukan aliansi, dia telah memimpin Xiao Shan, Sun Er dan Cai Lin kembali ke gunung yang menjadi miliknya. Xiao Xiao dengan cepat muncul di depan kelompok Xiao Yan setelah mendengar berita tentang kembalinya Xiao Yan di gunung. Setelah itu, dia dengan cepat menerkam pelukan Xiao Yan dan menolak untuk turun. "Ayo, Xiao Xiao, sambut kakekmu." Xiao Xiao saat ini mulai tampak sedikit berair. Menambahkan tampilan menyihir alami yang dia warisi dari ibunya, dia sudah cantik meski masih muda. Orang bisa membayangkan bahwa dia akan menjadi kecantikan hebat lainnya yang bisa membawa bencana ke negara-negara seperti ibunya ketika dia dewasa. Mata hitam besar Xiao Xiao berkedip setelah mendengar kata-kata Xiao Yan. Dia menatap Xiao Shan di samping Xiao Yan. Meskipun lelaki tua ini tampak seperti orang asing, dia masih dengan patuh memanggil, "Kakek, cucu yang baik." Mata Xiao Shan berhenti pada Xiao Xiao saat yang terakhir muncul. Wajah tuanya sebenarnya sedikit memerah karena kegembiraannya. Wajah tua yang penuh keriput itu tersenyum cerah setelah mendengar Xiao Xiao dengan patuh menyapanya. Bahkan matanya menjadi sipit saat dia tertawa menjawab dengan tergesa-gesa. Xiao yang tersenyum tak berdaya setelah melihat wajah Xiao Shan yang lebih bersemangat daripada saat mereka bertemu sebelumnya. Orang tua tampaknya sangat menyukai anak kecil. Lagi pula, dari cara mereka melihatnya, kelanjutan garis keturunan mereka adalah hal terpenting dalam sebuah klan. "Ayo, kakek akan memelukmu." Xiao Shan tersenyum mengulurkan tangannya dan dengan paksa memeluk Xiao Xiao dari pelukan Xiao Yan. Jenggotnya menutupi wajah tua terus menyentuh wajah kecil Xiao Xiao, menyebabkan yang terakhir mengungkapkan ekspresi pahit, "Jenggot, sakit." Haha, Xiao Shan tanpa sadar tertawa terbahak-bahak saat melihat ini. Air mata bahkan mulai jatuh karena tawanya. Selama beberapa dekade dia dipenjara oleh klan Hun, dia memiliki dasar dalam keputusasaan. Setelah menyaksikan kekuatan klan Hun, sangat sulit baginya untuk membayangkan melarikan diri dari tangan mereka. Kadang-kadang, dia bahkan berharap Xiao Yan tidak akan pergi dan menyelamatkannya. Ini karena terlalu berbahaya melakukannya. Namun, ketika kenyataan ditempatkan di depannya, Xiao Shan menjadi sadar bahwa meskipun dia selalu memiliki kepercayaan besar pada Xiao Yan, dia masih meremehkan kemampuan putranya ini. Kegembiraan keluarga semacam ini benar-benar hal terbaik di dunia untuk Xiao Shan yang pernah berakhir dalam keputusasaan. Xiao Yan mengepalkan tinjunya erat setelah melihat penampilan Xiao Shan. Cai Lin dan Sun Er di samping tanpa sadar memiliki mata memerah. "Ayah, mari kita pergi dan istirahat dulu. Kebetulan, saya bebas selama periode waktu ini. Saya akan membantu Anda merawat kesehatan Anda." Xiao Yan tersenyum. Setelah itu, dia berbalik ke arah Cai Lin dan berkata, "Kirim seseorang kembali ke Kekaisaran Jia Ma dan bawa saudara-saudaraku. Katakan pada mereka, ayah sedang menunggu mereka." Cai Lin mengangguk dengan lembut sebelum berbalik dan pergi. Xiao Yan dengan lembut menghembuskan napas saat dia melihat sosok cantik Cai Lin menjadi jauh. Dia bergumam pada dirinya sendiri di dalam hatinya, kakak kedua, aku akhirnya melakukan apa yang telah aku janjikan pada kalian berdua." Hari-hari setelah pertempuran besar itu luar biasa damai.
tentara aliansi yang berkemah di Sky Mansion Alliance tidak sering bergerak. Namun, atmosfer ini adalah badai yang akan segera terjadi, tidak melemah sebagai hasilnya. Sebaliknya, itu menjadi lebih padat. Semua orang sadar bahwa ini akan menjadi pertempuran yang menentukan antara dua pihak yang luar biasa. Pertempuran besar yang mengguncang di pegunungan pemakaman telah mengakibatkan kedua belah pihak menderita beberapa kerugian. Oleh karena itu, mereka sedikit tenang selama periode waktu ini. Kedua belah pihak menggunakan waktu terbatas ini untuk memulihkan energi mereka dengan cepat dan bersiap untuk serangan habis-habisan. Sementara tentara sedang memulihkan diri, eselon atas tentara aliansi tidak punya waktu untuk melakukannya. Gu Yuan telah menemukan tempat untuk melakukan retret saat tentara tiba di paviliun bintang jatuh. Semua orang tahu bahwa dia secara pribadi memantau klan Hun. Dengan pemantauannya terhadap pihak lain, aktivitas apapun yang terjadi di alam Hun akan segera ditemukan olehnya. Namun, aktivitas seperti itu tidak muncul selama periode waktu ini. Seolah-olah klan Hun menjadi benar-benar sunyi setelah mendapatkan batu giok kuno. Beberapa hari lagi berlalu dalam sekejap mata saat kebuntuan ini berlanjut. Setelah pasukan aliansi beristirahat, mereka akhirnya memulai tindakan selanjutnya. Kali ini, target mereka adalah klan Hun. Individu yang kuat dari seluruh tempat secara teratur dibagi menjadi banyak kelompok yang terbang keluar dari alam bintang. Setelah itu, mereka memulai pencarian seperti karpet dari Sky Mansion Alliance dalam upaya untuk mencari aula cabang Hall of Soul. Dalam menghadapi pencarian yang sangat mendetail ini, aula cabang Hall of Soul semuanya terbuka satu demi satu. Namun, setelah pasukan aliansi menyerbu ke dalam aula cabang ini, mereka menemukan bahwa di dalamnya benar-benar kosong. Hanya sedikit aula cabang yang masih memiliki beberapa ahli dari aula jiwa yang menjaganya. Namun, perlindungan semacam ini tidak dapat menjadi penghalang bagi pasukan aliansi. Di bawah pencarian yang sangat kuat oleh tentara aliansi ini, semua aula cabang Hall of Soul di Central Plains telah berubah menjadi gurun. Bahkan aula langit dan bumi yang paling penting telah dihancurkan oleh pasukan aliansi yang kuat. Mulai saat ini, Hall of Soul yang pernah terkenal di seluruh Central Plains dengan mudah dihilangkan darinya. Bagian luar hanya bisa dikejutkan dengan wajah Hall of Soul yang mudah dihancurkan. Tuan sebelumnya dari dataran tengah sebenarnya tampak sangat lemah dalam menghadapi penindasan aliansi. Namun, Xiao Yan dan yang lainnya juga mengerutkan kening saat publik terkejut. Dari kelihatannya, jelas bahwa klan Hun telah meramalkan ini dan telah menarik aula jiwa dari tempat-tempat itu. Yang paling penting, esensi spiritual yang disimpan di aula cabang itu juga telah dipindahkan oleh aula jiwa. Tindakan yang diambil oleh klan Hun bisa dianggap menentukan. Mereka tahu bahwa pada dasarnya tidak mungkin untuk melindungi jiwa di hadapan pasukan aliansi. Dalam hal ini, mereka mungkin juga menyerahkannya ke aliansi. Bagaimanapun, aula jiwa dapat dikatakan telah mencapai tujuannya. Tidak masalah bahkan jika itu dihancurkan. Setelah rencana mereka berhasil, mereka akan dapat dengan cepat membangun beberapa Hall of Souls. Pada saat itu, seluruh benua akan berada di bawah kendali mereka. Setelah penghancuran Hall of Soul, pasukan aliansi hanya bisa mundur sekali lagi. Setelah itu, mereka ditempatkan di luar alam Hun di depan banyak pasang mata di persiapan kegiatan apa saja yang berpotensi muncul. Selama periode waktu ini, Xiao Ding dan Xiao Li juga telah melakukan perjalanan melalui lubang cacing yang telah disiapkan. Mereka langsung tiba di alam bintang dari bagian barat laut benua. Secara alami ada adegan mengharukan ketika ayah dan anak bersatu kembali. Adegan itu menyebabkan mata banyak orang memerah dan hati mereka sakit. Siapa yang bisa mengira bahwa klan Xiao yang biasa tapi beruntung akan berakhir terpisah karena munculnya klan Hun entah dari mana. Setelah kedatangan kedua saudara laki-lakinya, Xiao Yan juga menikmati periode kegembiraan dari reuni yang sudah lama tidak dia rasakan. Selain itu, dia juga bertanya tentang masalah aliansi Yan.
Aliansi yang dia dirikan saat ini adalah faksi terkuat yang tak terbantahkan di bagian barat laut benua saat ini. Namun, Xiao Yan tidak memiliki rencana untuk menggunakan kekuatan aliansian. Dari perspektif dataran tengah, itu hanya bisa dianggap sebagai faksi yang relatif kuat. Oleh karena itu, tidak ada gunanya memasukkannya ke dalam pasukan aliansi. Setelah menikmati waktu keluarga, Xiao Yan sekali lagi memfokuskan kembali pikirannya. Masalah Hall of Soul yang telah mengumpulkan semua Tou Shi Ancient God Jade telah membebaninya. Meskipun dia saat ini telah melangkah ke dalam Jua di State, dia masih jauh kurang jika dibandingkan dengan Do Sheng Bintang 9 seperti Nihility Devouring Flame. Oleh karena itu, sebelum klan Hun dapat menemukan Gua Dewa Kuno Tou Shi, dia harus meningkatkan kekuatannya secepat mungkin. Dengan cara ini, itu akan memungkinkan dia untuk dapat memiliki beberapa kartu truf tambahan saat menghadapi lawan seperti Nihility Devouring Flame. Namun, setelah mencapai levelnya, mencoba meningkatkan kekuatannya dalam waktu singkat jelas merupakan tugas yang sangat sulit. Oleh karena itu, Xiao Yan akhirnya memilih untuk menargetkan 9 petir emas misterius yang disegel di dalam tubuh Little Yi setelah merenung untuk waktu yang lama. Setelah jiwanya melangkah ke di State, dia sudah memiliki kemampuan untuk memperbaiki kekuatan ini yang pernah dia lawan tanpa daya.